Saudara-saudari yang terkasih, sukacita pesta perkawinan tentu ditunggu oleh setiap peserta yang hadir, dipersiapkan oleh panitia dengan melakukan koordinasi yang rapi dan apik. Sukacita pesta perkawinan di Kana semakin semarak berkat kehadiran Bunda Maria, terutama Yesus Tuhan. Sukacita pesta perkawinan di Kana disertai oleh sajian anggur. Anggur merupakan suatu kewajiban di pesta perkawinan orang Yahudi. Bagi mereka, anggur melambangkan dan membangkitkan sukacita. Maka masalah kehabisan anggur otomatis akan menimbulkan rasa bersalah, rasa malu, rasa sesal. Orang-orang yang hadir akan segera berubah wajahnya menjadi tidak ceria lagi. Di sana sini mungkin akan ada komentar, sekalipun komentarnya itu di dalam hati saja. Misalnya ada kata-kata, pengen menyelenggarakan pesta tapi tidak mampu. Itu orang memaksakan dirinya. Maka keluarga ini tentu akan menjadi buah bibir bagi banyak orang di berbagai macam kampung dan lain-lain. Saudara-saudari yang terkasih, ada kemungkinan bahwa Ibu Yesus terlibat dalam urusan konsumsi pernikahan saat itu. Ia memiliki kepekaan sehingga tahu situasinya secara detail dan pada waktu itu langsung tanggap terhadap suasana yang genting. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Akan tetapi tanggapan Yesus justru berbeda. Ia mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Sebuah jawaban yang membuat diri kita di masyarakat timur ini menjadi terhiran-hiran. Barangkali dalam hati kecil kita juga ada pertanyaan, seorang anak kok tidak patuh langsung memenuhi permintaan ibundanya. Barangkali sebagian di antara kita orang tua yang malahan teringat, oh iya, aku pernah menyampaikan anjuran dan permintaan kepadaku, tapi jawabannya sik atau nanti dulu. Ibu Yesus yaitu Maria tidak mendebat atau membalas jawaban putranya. Ia tidak mendesakkan kemauannya supaya permintaannya segera dipenuhi atau dijalankan oleh putranya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita belajar sikap dari Ibu Yesus, Bunda Maria. Dalam banyak kesempatan ketika berdoa untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, banyak orang rasa-rasanya mendesakkan permintaannya agar segera diwujudkan oleh Tuhan. Bahkan ada saatnya mereka itu lupa bahwa apa yang diminta itu sesungguhnya merupakan urusan atau masalahnya sendiri yang harus diberesi terlebih dahulu. Jadi Tuhan itu bagaikan diminta untuk mengambil alih pekerjaannya. Misalnya, ada seseorang yang pengen punya pendapatan atau gaji sebanyak tetangganya. Akan tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari
dia itu bekerja di bawah standar. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tahu dan dapat memahami kesulitan setiap di antara kita. Namun apakah kita menunjukkan sikap iman ketika menyampaikan permohonan? Barangkali saat inilah kita mesti belajar dari Bunda Maria untuk beriman ketika menyampaikan doa permohonan. Demikian juga, apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika doa permohonan kita itu tidak kunjung terwujud? Pada kisah perkawinan di Kana, kita mengenal bahwa Bunda Maria adalah seorang tokoh beriman yang mengajari orang-orang di sekitarnya untuk percaya kepada sabda Tuhan. Bunda Maria menyiapkan pelayan-pelayan agar siap menerima anugerah. Ia mengkondisikan agar kebaikan Tuhan siap disambut dalam keadaan layak dan pantas. Bunda Maria berkata, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini memang tidak diceritakan bagaimana proses perubahan air menjadi anggur itu. Akan tetapi kita mengenali dampak dari mujizat itu, bahwa terdapat suasana kelegaan, suasana sukacita, suasana ceria yang tampak pada diri mempelai, keluarga, dan mungkin juga terutama panitianya. Mujizat Yesus di Kana ini menunjukkan betapa kebaikan dan belas kasih Allah berlimpah kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan menyandang keterbatasan. Ada saatnya kita berada dalam keterbatasan, menghadapi kondisi yang tidak diharapkan. Namun dalam keterbatasan dan kesulitan tersembunyilah sebuah kelimpahan dari Allah. Kita dapat memahami kelimpahan jika berani membuka diri terhadap campur tangan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Maka langkah praktis yang sudah kita kenal akan tetapi tidak senantiasa menjadi disposisi hati kita adalah sikap bersyukur. Bersyukur atas hal-hal yang tampaknya sepele kita alami. Kalau terhadap hal-hal yang tampaknya sepele sehari-hari kita sukar untuk bersyukur, maka bagaimana mungkin kita akan mengharapkan sesuatu yang indah dan mentakjubkan dari Tuhan? Bagikan kalau kita sendiri tidak sanggup membuka pintu syukur kepada Tuhan, sebuah pintu yang kecil, bagaimana kita sanggup membuka pintu gerbang yang besar di mana anugerah Tuhan lain akan dicurahkan kepada kita? Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa Allah akan menolong dengan caranya sendiri. Dan kita tidak dapat mendiktenya kapan peristiwa itu bakal terjadi atau dalam suasana apa. Saudara-saudari, Allah sanggup menciptakan berkat dan kelimpahan dan keterbatasan bagi orang yang beriman. Dengan mengalami kelimpahan dalam keterbatasan, sebenarnya orang beriman mengalami kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya kita semua sekarang ini memang merindukan kemuliaan bersama Allah di surga nantinya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.